klik menu file, new module. Di sini kita bikin dynamic feature, module name-nya checkRC, package-nya namanya sudah up keyboardly add-on checkRC, lalu klik next, module title checkRC, klik finish. Lalu kita pindahkan move directory-nya ke add-on ya. Udah pindah. Lalu kita cek dia udah pindah di sini di setting Gradle, add-on checkRC ya, sync. Lalu kita juga ke buat Gradle dari app ini, buat Gradle-nya ini dirubah juga, lalu di sync. Lalu setelah semuanya udah sukses, kita klik checkRC-nya, terus buat Gradle-nya harus disesuaikan dengan dokumen dari sini, doc ya, package doc, lalu add-on md. Kita cari setup buat Gradle, di copy, ya semuanya tinggal di copy aja ya. Name-nya, ID-nya ya checkRC, yaitu ini disable. Lalu kita lihat lagi, oh ini belum, ininya di copy. Lalu dependencies-nya add-on ya, dilihat di add-on md-nya, ini di copy. Nah, yang double dihapus. Ada yang double lagi nggak? Core data binding, gede support dah. Coba sekarang di sync. Udah sukses, berarti pembuatan modul ini selesai. Sekarang kita membuat base class ya. Coba di doc default class. Oke, sekarang kita ke ini package. Kita bikin kelas ya, Kotlin. Namanya checkRC default class. Nah, sekarang kita copy aja dari sampel ya. Kita implement member. Udah. Lalu baca lagi. Berarti default udah selesai. Terus dynamic dagger.
di copy aja ya. Kita copy dari sampel. Package-nya disesuaikan. Nah, ini udah semua. Ini package-nya, nama package-nya. Nah, sekarang kita bikin yang ini, Pak. Kita lihat lagi bacaannya. Ini, kita bikin ya. Kotlin class. Nah, lalu kita copy aja dari sampel. Nah, ini deklarasi nama variabelnya, nama kelas. Nah, ini di reboot. Oh ya, kita reboot ya, reboot project. Ya, kita tunggu sebentar. Alt enter, import. Dah selesai. Berarti sampai sini kita sudah membuat base class ya. Kita akan membuat form login serta daftar ya. Oke, kita baca dulu ini. Kita akan buat action view, lalu XML-nya di view binding, dan tombol-tombolnya set on quick listener. Oke, sekarang kita buat package-nya dulu di sini action. Kotlin class. Add-on-nya mana kita baca tadi, add-on. Ini copy.
Nah, lalu bikin file XML layout. Ini yang namanya checklist utama layout. Saya udah siapkan. Nah, ini stringsnya. Kita bikin layout valuesnya string gitu. Strings. Ya. Sekarang kita baca lagi. Kalau udah ini udah ya, udah nggak ada error. Drawable-nya copy dari si ini, dari sampel. Udah nggak ada error, nggak ada merah-merah. Udah ya semua. Kita balik lagi kemari. Sekarang kita bindingnya ya. Deklarasi variabelnya. Oke. Let init maksudnya ngasih apa? Ngasih nilainya nanti gitu, maksudnya let init. Sekarang ini kita fokus ke view-nya dulu ini. Ini input presenter. Ini maksudnya apa ya? Ketika edit text diklik, nama lengkap ini diklik gitu kan, maksudnya apa? Request input ini. Jika diklik email address nanti bentuknya seperti ini. Oke. Dah, ini semua nama-nama ID-nya dipanggil aja udah. Dah. Ini maksudnya apa? Daftar and click listener, maksudnya ini. Jika ini teks daftar ini diklik, maka akan tampil form ini. Oke. Akan tampil form ini. Dah. Lalu jika login diklik, teks loginnya, maksudnya apa? Jika ini diklik, maka akan tampil form ini. Oke ya. Dah, ini untuk tampilan aja. Lalu button daftar. Sekarang ke button daftar ini dia hanya ngecek validasi aja ya. Dicek ini udah diisi apa belum, email, password, confirm. Ini formatnya udah bener apa belum, password dan confirm passwordnya sama atau tidak. Ini juga harus diklik. Udah, itu aja. Lalu selain itu, ini nanti kita akan buat fungsi untuk insert data ini ke API binder byte ya. Oke, nanti kita buat. Sekarang button login, untuk saat diklik dia akan memvalidasi ini format email addressnya udah benar apa belum, diisi semua atau tidak, lalu passwordnya minimal 6 karakter. Oke. Lalu ini sebuah fungsi yang akan mengirim data ini ke API binder byte.
Oke, sekarang selesai. Kita ke footer back button. Ini ya, back button ini. Jika diklik maka dia akan ke ini tampilan ini. Oke, nih mau view add on navigation yang ini, nampilin ini ya. Oke, lalu reset. Ketika diklik butonnya ini, maka akan menghapus semua isinya. Oke, kita cek yang errornya. Ini masih error. Implement member input presenter. Ini untuk fokus, hanya fokus aja sih setelah diisi. Ini fokus, maksudnya fokus apa ini? Jika diisi seperti ini, nanti fokusnya setelah berubah seperti ini, keyboardnya tutup, maka fokusnya di sini. Oke. Terus masih ada yang error lagi, login sama daftar. Login sama daftar error. Kita bikinin aja sih fungsinya. Dah, udah nggak error lagi ya. Udah berarti viewnya selesai. Sekarang kita membuat model ya. Kita ke build Gradle, lalu implementasikan tiga ini ya, room runtime, room compiler, room KTX ya. Ini tiga ini aja. Kalau sudah, nanti kalian klik sync now ya. Sekarang kita membuat model ya. Uh, Bikin package-nya dulu. Model. Lalu kita bikin model login. Data class namanya login. Ini kita bikin entity. Entity ini untuk membuat sebuah table ya. Ini kita bikin table entity apa? Table login ya. Kolomnya status login serta API key. Status login untuk menyimpan. Jika login dia simpannya satu. Selain login bukan angka satu gitu aja ya. Terus API key ini untuk menyimpan API key binderbyte.com. Nah, primary key-nya atau generate. Lalu kedua kita bikin model kurir. Entity lagi. Nah, untuk membuat table kurir. Label kurir, kolomnya kode sama deskripsi. Kode untuk menyimpan kode ya seperti JNE, JNT, POS gitu ya. Deskripsinya seperti JNE Indonesia, POS Indonesia, ya seperti itu. Dah, sekarang kita bikin untuk query-nya pakai DAO ya. New interface.
login DAO. Ini untuk query-nya ya. Jadi kita bikin interface DAO ini untuk query ke table login, select, query untuk insert serta delete. Nanti fungsinya yang dipanggil yang ini fun. Oke. Sekarang kita bikin query lagi. Namanya kurir DAO ya. Oke, ini kita bikin interface kurir DAO untuk query select dari table kurir serta untuk hapus dari table kurir. Terakhir kita dari modul ini kita akan membuat database-nya ya. Kotlin class kurir database. Nah, ini untuk mendeklarasikan kelas-kelasnya atau table query, table login. Ini untuk query-nya taruh di sini, DAO-nya. Nah, pemanggilannya di sini. Ini untuk membuat database-nya. Lalu men-treat query ini agar dia diizinkan dijalankan di thread utama. Dah, sekarang sampai sini. Sekarang kita membuat API. Kita ke buat Gradle-nya, lalu kita tambahkan ini dua ya, retrofit 2 retrofit dan retrofit 2 converter JSON ya. Kalau sudah, kamu klik sync now ya. Lalu kita buat new Kotlin interface API resi ya. Add enter, add enter, add enter. Nah, add enter, add enter, add enter, add enter. Ini untuk post register, ini untuk register, ini untuk login, ini untuk lacak resi, ini untuk ambil kode kurir. Oke, fungsinya ini dan ini. Oke, lanjut. Setelah itu kita ke sini cek raise action view, lalu di daftarnya kita ambil API-nya. Deklarasi API-nya ya dari binderbyte.com.
Lalu fungsi daftarnya ini ke ambil progress bar ya. Di waktu di request API nanti dia progress barnya tampil. Fungsi tampil loginnya belum ya. Ini fungsi tampil loginnya, ganti judul, nama lengkap dihilangkan, konfirmasi password invisible, dan yang lainnya ini udah jelas ya. Lalu jika ini retrofitnya dia daftar ini, kirim nama, email, password. Jika sukses, progress barnya akan dihilangkan. Lalu akan ada berhasil daftar, silakan cek email. Oke. Jika tidak sukses, maka ininya progress barnya juga akan hilang. Jika tidak sukses, maka kita akan tampilkan pesan ya. Dan di sini ada objek serta ada ini ada dua ya. Jadi jika dites dulu jika respon itu adalah JSON objek, maka objek itu string. Tapi jika bukan objek, maka langsung aja string. Oke. Ini cuma dikondisikan aja. Oke, selesai. Nanti kita tes terakhir. Sekarang login. Fungsi loginnya nah ini login. Jika login maka progress barnya visible. Ini dibuat retrofitnya, yang dikirim email, password. Ini kita panggil kelas login ya. Kita isi status loginnya 1 dan untuk ini API key-nya. Lalu kita query panggil db login DAO, masukkan user login, data login. Ini untuk memasukkan data ini ke table login. Oke. Ini fungsi ambil query-nya belum ya. Kita bikin fungsi ambil courier. Jadi setelah login berhasil, jadi setelah loginnya berhasil, lalu kita masukkan data loginnya, lalu langsung kita ambil data kode kurirnya serta deskripsinya. Ambil kurir service, ambil kurir. Coba kita lihat ambil kurir larinya kemana. Ambil kurir.
ini ya, ke list kurir. Oke, coba kita lihat webnya. List kurir ini ya, responnya seperti ini, array dari JSON. Oke, array dari JSON. Makanya di sini jika responnya sukses, maka kita pakai JSON array. Oke, ini ambil objek-objeknya. Nah, ini untuk bikin objek dari ini, kode dan deskripsi. Lalu kita masukkan datanya ke table kurir. Dah. Lalu progress bar hilang dan tampilkan pesan berhasil login. Nah, sampai sini udah berhasil login ya. Lalu kita tes ya, pakai TOAS aja sih. Ini kita mau tampilin isinya apa sih, udah masuk belum setelah login ini, kurir-kurirnya ini datanya udah masuk belum ke table. Oke, sebelum ini udah ini jika berhasil ya. Lalu jika tidak berhasil, progress bar visibility-nya dihilangkan. Ini stringnya seperti tadi. Jika pesannya itu sebuah objek, maka objek to string. Jika pesannya bukan objek, maka pesan string. Udah ini, maka ditampilkan dengan TOAS. Kalau sudah, kita ke add-on MD lagi. Nah, kita mau tes ya. Ini kita harus punya file consumer rules pro. Oke. Untuk load semua data-data kita seperti model yang telah kita buat ya. Sudah, kita copy aja dari sampel. Copy dari sampel ya. Oke. Masukkan ke checkRC. Nah, ini masukkan, ganti ya, add-on checkRC, add-on checkRC. Satu lagi model ya, belum model. Si Oke, sekarang ini udah consumer pro sudah. Lalu kita copy ini ke Proguat rules pro yang punya app ya. Terus ini nih, oh ya, ditaruh sini ya, Proguat rules pro di aplikasi mainnya. Oke, sudah. Lalu kita baca lagi add-on MD nya. Kita akan menambahkan navigasi ini ya, maksudnya ini untuk menambahkan tulisan checkRC serta gambarnya ini ya. Kita harus ke list navigationnya, ke app src main Java keyboard keyboard action keyboard navigation. Nah, ini kita harus nambahin di sini default navigation
kita harus nampain di sini ya. Drivable-nya yang ada di sini. Drivable, kalau ada kalian masukkan saja ya. Ini ya. Sudah, kalau sudah sekarang kita akan melakukan pengetesan form daftar setelah login ya. Tapi sebelum itu kita harus ini memberikan view kepada default class ya. Buka cek resi default classnya, lalu untuk sub menunya kita kasih kosong aja karena emang gak ada sub menu. Lalu untuk layoutnya kita kasih default layout ini ya. Jadi ketika diklik checklistnya nanti keluarnya view ini. Sekarang kita tes. Sekarang kita lihat ini diklik ya. Nah ini tampil checklistnya, diklik. Nah ini loginnya. Nah kita daftar dulu, kita klik di sini. Misalnya ini kita isi ini belum diklik ya. Sign up. Berhasil daftar, silakan cek emailmu dan aktifkan akunmu. Oke. Ini disuruh aktifkan dulu emailnya. Ya udah, itu ya. Nanti setelah diaktifkan baru login lagi. Nah, saya punya tes yang udah ada aja dulu ya. Yang punya saya, yang udah ada dulu. Ini kalau tes sama yang udah ada. Berhasil login. Oke. Nah, ini kurirnya tampil semua kan, berarti berhasil ya. Dah sampai sini eh berarti berhasil pengetesan untuk form login dan daftarnya. Sekian, terima kasih. Pada sesi kali ini kita akan membuat form tampilan ini ya, form cek resi ini. Jadi kita akan membuat form ini. Oke. Kita tambahkan di actionnya Kotlin class cek resi jenis kurir, cek resi jenis kurir, action view. Oke, seperti ini.
Oke ya, ini bikin uh, view-nya. Sekarang kita bikin layout-nya. Bikin layout new XML, layout XML file. Namanya cek resi jenis kurir layout. Oh, kita copy aja ya. Udah ada ini. Code. Kita lihat desainnya. Nah ya, hanya isinya cuma ini judul, cek resi, drawable logout. Logoutnya ngambil dari sini. Kita download saja ini. Stop here. Logout SVG. Lalu ke drawable ya. Drawable new vector asset. Download. Ini namanya logout aja. Finish. Nah ya, ini logoutnya udah. Terus ini image yang sebelah kanan, yang di sini. Lalu scroll view, linear out, terus ini yang teks untuk isi narasi. Lalu spinner untuk pilih kurirnya JNE atau JNT ya. Terus ini untuk progress barnya, ID-nya PG bar 1. Terus yang untuk di bawahnya butonnya ini cek sama back button, cek oh ini untuk buton ininya ya, apa, buton ceknya. Ini untuk back buttonnya, ini untuk resetnya. Udah. Kalau sudah, kita membuat lagi layout lagi ya untuk teks di spinnernya ya. Untuk teks di spinnernya, namanya spinner kurir. Spinner kurir. Nah, kenapa? Agar style teksnya ini mengikuti dari theme ya. Nah ini agar stylenya mengikuti dari theme, dark atau light gitu kan, terang atau gelap gitu ya. Jadi kita harus pakai yang custom. Oke, lalu kita ke dekresi jenis kurir. Kita akan isi kode on create. Isinya seperti apa? Jadi saat form ini ditampilkan, maka kita akan mengecek dari database apakah data kurirnya sudah ada atau belum. Jika sudah ada, maka tampilkan di dropdown, dan jika belum, maka kita akan request ke API binderbyte.com, lalu menampilkan datanya di kurir ini ya. Oke.
Oke, sekarang kita terapkan kodenya. Kita ambil dari sini udah ada ya oke, ini layout yang tadi yang udah kita bikin. Yang ini nanti belum. API-nya biasa dari binnerbyte.com. Ini deklarasi variabel aja. On create ini untuk akses database-nya. Ini untuk ambil API key-nya. Nah, ini untuk ambil semua kurir dari database. Ada nggak gitu kan? Jika ada, maka ini diisi ke array list, lalu setelah diisi ke array list, nah nanti datanya akan dimasukkan ke adapter, lalu adapter datanya dimasukkan ke spinner. Oke. Oh ya, lalu jika misalnya data kurir yang diambil ini tidak ada, kosong, maka kita akan request ke API dengan retrofit. Oke. Ini kodenya sama seperti yang ada di saat di form login ya, form daftar dan login ya. Setelah berhasil login kan, ini juga keterangannya juga sama. Udah pernah ini ya, udah pernah diterangkan di form daftar dan login. Ini kodenya kita ambil aja dari sini. Udah pernah saya terangkan. Ini kita bikin component object agar datanya bisa diambil di view hasilnya. Oke, sekarang ini udah selesai untuk tampilkan data di kurirnya ya. Lalu untuk cek resinya gimana? Oke, sekarang kita untuk cek resinya kita akan menambahkan kode yang kurang ini yang di dalam on create ya, ini. Oke, sekarang udah. Ini untuk input narasi. Ini untuk apa? Ini ketika diklik maka dia akan menghapus kode kurirnya dari table kurir, menghapus data loginnya dari table login, langsung ke navigasi. Lalu ketika button cek resi diklik, maka kita ambil pilihan kurirnya, lalu kita kirim ke fungsi cek resi. Fungsi cek resi ini kita ambil dulu.
Ini fungsi cek resinya. Ini untuk nomor resinya, ini untuk kurirnya, ini untuk retrofit create service-nya. Lalu oke, expedition ini teks paling atas ya untuk di pilihan drop downnya. Lalu untuk ini dia lacak paket. Oke, nanti dia ngirimin nomor resi serta kode kurirnya. Terus nanti hasilnya adalah eh, lokasi-lokasi di mana paket tersebut eh, sedang berada ya. Oke, ini parsing JSON-nya. Ini ke komponen objeknya ya. Taruh di sini. Ini kita tampilkan di tuas aja ya. Terus sering aja dah. Oke, ini untuk pesan errornya. Oke, sekarang kita ini udah cek resinya. Sekarang kita ke yang form login daftar. Jika berhasil login, ini oke, ini dimatikan, diganti ke, nah ini set action view. Tampilkan view jenis courier view. Oke, jenis courier view kita deklarasikan di atas. Dah. Oh ya, ada nggak error. Lalu di default classnya ini juga, jadi kita akan buat jika udah login langsung aja ke cek cek form resi tadi. Jadi kalau belum login baru masuk ke form login setelah daftar. Oke. Mana cek itunya apa, default classnya ya. Oke, jadi kita akses ke sini. Kita cek ke tabelnya. Jika nah, jika status loginnya ada char 1, maka langsung tampilkan form cek resi. Jika status loginnya bukan char karakter 1, bukan, ya udah tampilkan form loginnya. Oke. Sampai di sini ya. Sekarang kita akan melakukan pengetesan form cek resi. Nah ini, karena kita sudah login sebelumnya, maka akan masuk ke sini ya. Nah ini ekspedisinya udah ada, kita pilih JNE. Ini kita isi.
Oke, ini berarti berhasil ya, status 200 message successfully tracked. Oke, ini ceknya berhasil. Reset, kosong lagi seperti semula. Lalu ini untuk keluarnya ya. Jadi ini itu untuk menghapus data login di table login. Maka dia akan masuk ke form login kembali. Oke. Sekarang tes form cek resinya udah selesai. Kita membuat hasil tracking resinya seperti gambar ini ya. Oke, sekarang kita membuat action view-nya. Kotlin class namanya check resi action view. Oke, sekarang ini udah dibuat. Sekarang kita ke membuat apa namanya layoutnya ya. Layoutnya di sini. New XML layout namanya cek resi hasil layout. Cek resi hasil layout finish. Kodenya udah ada, tinggal di copy. Desainnya ini image view, ini tombol back, tombol back, judulnya result. Nah, ini untuk copy ke clipboard ya. Ini untuk copy ke clipboard. Ini di download gambarnya. Udah di download, copy SVG. Drawable ya. New vector asset. Tadi copy ya. Ini ya. Oke. Finish. Ini udah nggak error. Nah, ini list view ya. List view-nya ini untuk menampilkan datanya. Ini formatnya 3 ya, untuk icon, untuk status delivery-nya, dan untuk tanggal dan jamnya. Berarti ada 3 kolom. Oke, berarti kita harus bikin custom ini list view-nya. Isi dari list view-nya custom. Berarti kita bikin layout untuk isi list view-nya. Custom hasil resi layout. Di copy aja.
ada. Ini isinya, ini untuk icon, ini untuk status lokasinya sampai mana, ini untuk tanggal dan waktu. Ini text view-nya stylenya mengikuti style dari dem ya. Oke, sekarang kita bikin modelnya ya. Klik kanan, new Kotlin class, data class, namanya hasil resi. Nah, ini kita udah sediakan. Ini hanya untuk menyimpan status dan waktu ya. Status maksudnya status lokasinya di mana. Oke, sekarang kita ke action view-nya. Ke view-nya di sini. Nah, ini kita ambil variable object JSON dari view yang cekreasi jenis kurir ya. Lalu ini dia ngambil dari responnya. Respon JSON-nya seperti apa? Nah, ini JSON responnya. Nanti kita ambil yang objek ininya. Setelah itu kita ke historinya langsung ya. Jadi objek, nah history ini bentuknya array ya. Langsung diambil date sama dash-nya. Kita ngambil date-nya untuk tanggal waktu, dash-nya untuk statusnya. Oke, balik lagi. Nah, datanya ini untuk ngambil data, sedangkan historinya untuk ngambil history. Nah, kita kan ngambil di historinya kan, yang tadi date sama dash-nya, date dan dash. Oke, kita format untuk tanggalnya. Kita format bentuk tanggalnya. Oke. Hasil resi adapter ini fungsinya ya, bikin adapter. Jadi kita bikin kelas. Nah, ini statusnya ini kan dia itu berubah warnanya. Ada checklist, ada bulatan hijau atau abu. Oke. Nah, ini nih. Jika delivered, dia ada checklistnya.
Terus kalau statusnya belum sampai, masih jalan, di ini bulat hijau aja. Selain itu yang kemarin, history kemarin, bulat abu. Oke, ini ya, checklist bulat hijau bulat abu. Oh, ininya harus diambil. Export frame ini ya, 1421. Terus yang yang hijau Eclipse 38, yang abu Eclipse 38 juga ya. Oh, 38138. Oke, oke, oke. Berarti di drivable-nya bulat hijau, new vector. Frame yang ini tadi namanya checklist. Ya, checklist ya. Bulat hijau. Sekarang kita ke yang terakhir, bulat abu ya. Dah, berarti di sininya udah. Berarti kita kembali ke uh, view-nya ini. Oke, divider untuk menghilangkan miss antar baris. Jika tombol copy diklik, maka ini, jika tombol copy diklik, maka status dan tanggalnya ini di copy yang paling atas ya. Oke, jika tombol back diklik ini, maka dia akan kembali ke view yang jenis kurir. Udah selesai. Sekarang kita ke jenis kurir. Nah, ini yang hasilnya tadi di TOAS kita off kan, lalu kita set ke hasil review ya. Ini harus dideklarasi di atas. Oke, kalau sudah, ini nggak error kan, berarti untuk pembuatan hasil resminya sampai sini aja. Terima kasih. Sekarang kita akan mengecek hasil uh, tracking resinya ya. Oke, sekarang resultnya udah ada kan.